Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Wanita Penjual Bunga dan Seorang Jenderal. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Pekik Lita kecil. Setetes cairan berwarna merah itu mulai keluar dari salah satu jari tangan Lita. Krista dengan wajah yang sangat serius dengan hati-hati mengobati luka Lita. Sedangkan Lita hanya tersenyum cengengesan melihat Krista yang panik. Lita terus tertawa kecil melihat perempuan sebayanya itu kewalahan. "Apakah masih terasa perih?" tanya Krista sambil menuangkan alkohol ke luka Lita. Namun tak ada jawaban dari Lita yang membuat Krista beralih menatap wajah Lita. "Apakah masih terasa perih?" Lita mengulangi pertanyaan Krista yang membuat Krista diam tak paham. "Tanganmu, apakah tidak terasa perih?" tanya Lita lagi sambil menunjuk tangan Krista yang penuh dengan plester luka. "Ini hanya satu luka kecil, sedangkan di tanganmu terdapat banyak luka yang sama seperti milikku ini. Apakah tidak terasa perih?" Krista diam tak merespon. Lita tersenyum sambil melihat luka di tangannya. "Santai saja, ini bukan apa-apa bagiku." Krista pun hanya bisa ikut tersenyum tanpa berkata-kata. Ponsel yang berada di saku baju Lita bergetar yang menandakan sebuah panggilan masuk. "Halo, ada apa kak?" "Baiklah, aku kesana sekarang." Lita kemudian langsung mengakhiri panggilannya. Entah siapa yang menelponnya. Lita tiba-tiba saja dengan cepat menyuruh Krista untuk bersih-bersih lalu mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Mereka berdua melakukan perjalanan dari jam 1 siang hingga jam 6 sore, dan tibalah mereka di suatu tempat yang tidak Krista ketahui itu di mana. Di sana sudah terdapat beberapa tentara lainnya yang mengenakan seragam yang sama dengan Lita. Namun yang membuatnya tak bisa berkutik adalah kehadiran Bram yang juga ikut ada di sana. Krista yang melihat Bram dari kejauhan berusaha mengalihkan pandangannya agar tak bertatapan dengan Bram. "Kak!" Lita berlari menuju ke arah Andi yang saat ini sedang bersama Bram. Dan disinilah ajal akan menjemput Krista. Bram yang melihat Krista yang juga ikut berada di sana hanya diam sambil menatap datar ke arah Krista. Sementara Krista yang berdiri di samping Lita terus-menerus mengeluarkan keringat dingin. Dirinya bahkan tak berani berdiri terlalu dekat dengan Bram. Bram menatap Krista selama 5 menit dalam diam. Dan kemudian ia pergi meninggalkan Krista tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bersama dengan kepergian Bram, Krista perlahan mulai bisa bernafas lega walau untuk sesaat. Saat malam tiba semua tentara yang berada di sana berkumpul untuk membentuk kelompok yang nantinya akan mereka ajak masuk ke dalam hutan. Krista yang tak tahu harus melakukan apa hanya bisa berdiri di samping Lita. Krista yang kebingungan seperti orang yang tak tahu arah, tiba-tiba saja didatangi oleh salah seorang tentara. Tentara laki-laki itu tersenyum sambil mendekat ke arah Krista. Ia menjulurkan tangannya tanpa memutuskan kontak matanya dari Krista. "Apakah kamu temannya Lita? Ini pertama kalinya aku melihatmu ikut." Laki-laki itu mengajak Krista berbincang. Namun Krista hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun. "Namaku Gabriel. Bergabunglah dengan kelompokku," ucap laki-laki itu sambil terus menjulurkan tangannya menunggu balasan dari Krista. Krista tak tahu harus bagaimana dan saat itu Lita juga sedang mengambil sesuatu di tendanya. Krista merasa tak enak jika menolak permintaan Gabriel, tapi ia juga tak bisa menerimanya begitu saja. Apalagi Gabriel bekerja bersama dengan Bram yang mengharuskan Krista untuk menjaga sikapnya agar tidak memberikan citra buruk kepada Bram. Baru saja Krista ingin membalas jabatan tangan dari Gabriel, tapi tiba-tiba suara seseorang menghentikannya. Krista berbalik melihat sumber suara yang berada di belakang tubuhnya. "Sebaiknya kamu mengajak yang lainnya saja. Dia sudah berada di kelompokku," ucap Bram sambil menatap dingin Gabriel. Dapat dilihat ekspresi Gabriel yang tak suka dengan kedatangan Bram.
Dengan wajah kesal ia pun pergi meninggalkan Bram dan Krista yang masih berdiam diri tanpa berbicara. Setelah Gabriel pergi, Bram juga ikut pergi meninggalkan Krista. Bahkan mereka berdua tak melakukan kontak mata sedikit pun. Tak berselang lama, kelompok Krista yang berisikan Bram, Andi, dirinya dan Lita pun langsung berjalan masuk menelusuri isi hutan. Andi berjalan paling depan, lalu diikuti Lita, kemudian Krista dan yang paling belakang adalah Bram. Selama perjalanan Krista terus memegang erat baju Lita, karena kalian tahu bukan, jika Krista benar-benar takut dengan kegelapan. Apalagi di antara kami berempat hanya Andi sana yang memegang senter. Kenapa aku bisa berakhir di sini? Aku terlalu penakut untuk ikut kegiatan seperti ini. Rengek Krista dalam hati. Mereka berempat terus berjalan mengarungi hutan tanpa tahu jalan ataupun arah untuk kembali. Bram yang tak sengaja memperhatikan tangan Lita yang berisi plester luka itu pun mulai bertanya. Ada apa dengan tanganmu, Taa? Tanya Bram. Krista yang mendengar pertanyaan Bram pun berniat langsung menjawabnya. Tapi tiba-tiba saja Lita menyelenya. Oh, gak apa-apa, cuma luka kecil. Ucap Lita dengan santai sambil terus berjalan. Krista tertegun mendengar jawaban Lita. Ia baru sadar jika mereka berdua memiliki nama yang diakhiri dengan suku kata Thea. Krista. Lalita. Krista juga baru sadar jika Bram tidak pernah memanggilnya dengan panggilan seperti itu. Tapi ia dengan penuh percaya diri ingin menjawabnya. Krista tahu jika Bram dan Lita sudah mengenal sejak kecil. Tapi sebegitu tak pentingnyakah dirinya Krista bagi Bram? Walaupun memang kenyataannya jika Krista tak penting di hidup Bram, namun ia masih menginginkan perhatian Bram dengan bodohnya. Ia hanya diam dan berusaha menyembunyikan tangannya, yang hampir seluruh jarinya berisi plester luka. Akibat kejadian itu, konsentrasi Krista menjadi menurun, dan tanpa ia sadari dirinya mengambil pijakan yang salah, dan terpleset jatuh ke jurang. Tubuh Krista kehilangan keseimbangan, dan Andi dengan cepat memeluk tubuh Krista dan ikut jatuh ke bawah. Mereka berdua jatuh tergelinding dan terhenti saat membentur sebuah dinding bangunan tua. Kamu tidak apa? Tanya Andi sambil melihat keadaan Krista. Krista yang merasa tidak mengalami luka pun hanya menggelengkan kepalanya. Apa kalian tidak apa-apa? Teriak Lita dari atas. Kenapa harus Andi? Tanya batin Krista. Padahal ada Bram yang saat itu berdiri lebih dekat dengannya. Tapi kenapa harus Andi yang menolongnya? Pertanyaan-pertanyaan bodoh mulai keluar dari benak Krista hingga seekor serangga menggerayangi tangannya. Krista yang baru menyadarinya dengan cepat berteriak dan spontan memeluk tubuh Andi yang berada di dekatnya dengan erat. Tubuh Krista mulai bergetar dan isak tangisnya perlahan mulai terdengar. Krista sangat takut dengan kegelapan dan sekarang ia malah dihinggapi oleh serangga yang sangat ia benci. Sungguh nasib buruk bagi Krista. Melihat kedekatan Andi dan Krista berhasil membuat searah decakan keluar dari mulut Bram. Lita yang mendengarnya sontak menoleh ke arah Bram dan wajah kesal tergambar dengan jelas di wajahnya. Lita yang sudah lelah melihat wajah kesal komandannya itu pun dengan cepat langsung menyuruh kakaknya untuk membawa Krista naik. Andi pun naik sambil menggendong Krista, dan mereka berempat pun langsung kembali menuju tenda. Setelah beberapa menit berjalan, mereka berempat pun sampai di tenda dan kembali berkumpul bersama yang lainnya. Karena di sana tak ada listrik, mereka pun membuat api unggun dan duduk bersantai sambil memandangi langit yang dihiasi oleh indahnya cahaya bintang dan bulan. Perlahan malam pun mulai larut, namun Krista masih setia duduk di dekat api unggun. Bahkan ia tak bicara sama sekali sejak kembali ke tenda. Krista masih terus terduduk sambil memandangi api unggun yang perlahan mulai meredup. Krista masuklah ke tenda. Malam sudah mulai larut. Andi mencoba untuk menyuruh Krista untuk masuk ke dalam tenda, tapi hasilnya masih nihil. Sama halnya saat Lita yang mengajak Krista, namun Krista juga menolaknya. Kenapa? Andi mulai mempertanyakan alasan Krista tak mau masuk ke tenda. Andi hanya khawatir jika nanti Krista sakit akibat cuaca dingin pada malam hari. Apalagi ini di gunung jadi cuacanya pasti lebih dingin. Aku takut dengan gelap. Jawaban Krista berhasil membuat Andi bungkam dan tak bertanya lagi.
Andi juga baru menyadari jika dari tadi Krista selalu duduk di dekat api unggun dan itu karena Krista takut dengan gelap. Andi pun memberikan Krista selimut lalu pergi meninggalkan Krista yang masih duduk sendirian. Dirinya tahu betul bagaimana rasanya takut akan kegelapannya karena dulu ia juga seperti itu. Maka dari itu ia tak mau memaksa Krista. Kayu bakar yang terus dilahap oleh api itu kini telah habis dan api yang awalnya menyala kini sudah padam. Krista yang masih diam sendirian kini mulai kembali ketakutan. Ia benamkan wajahnya dan ia tutup kedua telinganya agar tak mendengar suara malam yang sangat menyeramkan baginya. Tubuh Krista juga mulai perlahan menggigil kedinginan dan isak tangis kecil mulai terdengar kembali. Bram yang baru datang entah dari mana tak sengaja melihat sosok kecil yang masih duduk di luar sendirian. Ia pun mengampiri sosok kecil itu tanpa bersuara sedikit pun. Dan kemudian memegang pundak sosok kecil tersebut. Krista yang merupakan sosok kecil itu pun sontak terkejut dan hampir berteriak. Kedua mata Krista yang sudah basah akan air mata kini malah bertemu dengan mata tajam Bram. Bram yang melihatnya pun sangat terkejut. Ini untuk yang kedua kalinya Bram melihat Krista yang ketakutan seperti ini. Dan hal ini juga yang membuat Bram sadar jika Krista takut dengan kegelapan. Pertama kali Bram melihatnya seperti itu yakni saat pertemuan mereka di hotel, yang pada saat itu terjadi konslet pada listrik. Walaupun selama ini Bram tahu jika Krista selalu tidur dengan keadaan lampu tidurnya yang selalu menyala, namun tetap saja Bram tidak peka. Melihat Krista yang menangis entah apa yang tiba-tiba merasuki Bram. Ia langsung menarik Krista ke dalam pelukannya dan menenangkannya di dalam hangatnya suhu tubuh Bram. Krista terduduk sambil menangis di dalam dada bidang Bram. Bram yang menengahkannya terus mengelus lembut rambut Krista hingga ia tertidur. Dalam keheningan malam Bram perlahan mulai memperhatikan wajah Krista yang tertidur. Kedua matanya sama sekali tak bisa beralih dari menatap tangan Krista yang penuh dengan plester luka, dan mata Krista yang basah akan air mata. Dengan lembut Bram menghapus air mata Krista lalu kembali memeluk Krista dengan erat. Maaf. Hanya satu kata itu saja yang keluar dari mulut Bram, hingga ia pun ikut terlelap di dunia mimpinya. Matahari yang terbit dari timur itu telah menandakan jika pagi telah tiba, namun Bram dan Krista masih tertidur dengan posisi Krista yang masih berada di pelukan Bram. Tentara lainnya yang sudah terbangun dan melihat Krista dan Bram yang tidur bersama pun mulai digosipkan. Andi dan Lita yang juga sudah terbangun langsung ikut memanas-manasi suasana. Dengan mengatakan yang tidak-tidak tentang Bram dan Krista, dan tentara lainnya hanya percaya karena mereka tidak tahu jika Krista adalah istrinya Bram. Bram yang masih dengan posisi yang sama dengan mata yang masih terpejam pun merasakan bisikan-bisikan mematikan dari rekan-rekannya itu. "Apakah kalian ingin kupukul?" tanya Bram tanpa membuka matanya. Sebenarnya Bram sudah bangun dari tadi, tapi ia malas untuk membuka matanya. Andi, Lita beserta tentara lainnya hanya terkekeh mendengar Bram yang tersinggung dengan gosip mereka. Namun ada satu insan yang tak senang melihat hal itu yakni Gabriel. Tangannya mengepal dengan erat melihat kedekatan Bram dan Krista. Sebenarnya hubungan Gabriel dengan Bram bisa dikatakan kurang baik. Entah apa yang menyebabkan namun yang pasti mereka tidaklah akur. Bram yang malas pun kembali melanjutkan tidurnya dengan Krista. Waktu terus berjalan dan sampailah di mana mereka harus kembali ke kantor militer untuk bekerja. Krista yang mendapati dirinya terbangun di pelukan Bram sampai kini sama sekali tak mau mendekat dengan Bram. Karena sampai saat ini jantungnya masih berdetak dengan sangat kencang jika melihat Bram. Kembali melewati perjalanan yang panjang Krista bersama yang lainnya pun tiba di kantor militer. Dan kebetulan saat itu ada tamu untuk Bram. Yang mendadak datang yang membuat Krista harus menunggu Bram lagi sebelum pulang ke apartemen. Krista yang memang tidak ada kerjaan pun pergi untuk membuat minuman. Tanpa ia sadari ada seseorang yang mengikutinya dari tadi dan sosok itu adalah Gabriel. Gabriel mengikuti Krista dan beralasan jika ia ingin membuat kopi. Krista suka dengan teh manis pun terus-menerus mencari keberadaan kotak gula. Namun setelah dicari pun ia masih tetap tak menemukannya. Gabriel yang dari tadi sudah melihat kotak gula pada akhirnya baru memberitahukannya kepada Krista. Krista pun langsung berjalan mendekat ke sebuah rak sedikit tinggi namun masih dapat ia jangkau.
Dengan menggunakan satu tangan Krista langsung narik kotak gula-gula tersebut. Dan tanpa ia sadari sebuah kotak lagi yang berada di atasnya ikut tertarik. Kotak itu pun jatuh menimpa Krista dan isinya pun keluar berserakan. Namun yang menjadi masalah bukanlah hal itu, tetapi isi dari kotak itu yang dimana berisikan beberapa ekor kodok. Krista menjerit dengan keras dan terjatuh ketakutan karena dirinya sangat takut dengan kodok. Tubuh Krista langsung gemetar dan air matanya pun mulai terus keluar bercucuran. Gabriel yang berada di sana pun mencoba untuk menenangkan Krista. Namun Krista sama sekali tak mau disentuh oleh Gabriel dan akhirnya tak sengaja melukai wajah Gabriel. Suara teriakan Krista yang begitu kencang hampir terdengar di seluruh isi kantor. Banyak orang yang langsung datang berkerumun dan begitu pula dengan Bram. Bram yang melihat keadaan Krista yang seperti itu pun langsung mendorong Gabriel menjauh dari Krista lalu ia dengan cepat berusaha menenangkan Krista. Awalnya Krista menunjukkan reaksi yang sama kepada Bram. Ia terus memberontak dan tak mau disentuh oleh Bram. Namun Bram terus berusaha menahan tangan Krista agar dia tidak terus memberontak. Setelah berusaha dengan keras Krista pun akhirnya mau menerima Bram. Ia memegang baju Bram dengan sangat erat dan tak mau lepas dari Bram. Akan tetapi yang membuat Bram bingung adalah Krista masih saja terus menangis dan ia sama sekali tak tahu apa penyebabnya. Krista tiba-tiba saja tersentak. Tubuhnya bergetar dengan hebatnya dan seekor kodok keluar dari balik rambut Krista. Bram yang menyadarinya pun dengan cepat langsung menarik paksa kodok yang berukuran jumbo itu, lalu melemparnya jauh dari Krista. Perlahan tangis Krista mulai terhenti dan tubuh Krista yang melemas hingga pada akhirnya pingsan. Bram dengan sigap langsung membawanya ke rumah sakit yang sama dengan tempat kakeknya dirawat. Karena kebetulan rumah sakit itulah yang paling dekat. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa keadaan Krista dan menjelaskan jika Krista memiliki fobia terhadap kodok, yang secara ilmiahnya disebut dengan bufonophobia. Bram hanya menghela nafasnya mendengar perkataan dokter. Perlahan sorot mata Bram yang melihat Krista sedang tertidur mulai berubah. Ia tak memandang Krista dengan tatapan yang tajam lagi melainkan dengan tatapan yang lebih seduh. Apakah Bram berubah? Apakah Bram mulai mau menerima Krista? Atau Bram hanya sekedar kasihan dengan keadaan Krista? Tapi, semua itu tak ada artinya. Ketika sebuah panggilan masuk ke telepon Bram, Bram berlari dengan sangat kencang meninggalkan Krista yang masih berada di ruang rawat inap. Alur yang sudah mendekati kebahagiaan ini kini malah menjadi alur yang membawa kesedihan yang mendalam. Krista terbangun dari tidurnya. Dan ia tak menemukan seorang pun bersamanya. Tiba-tiba saja seorang perawat masuk ke ruang rawat inap Krista. Apakah Anda istri dari Alvar Bramasta? Iya, jawab Krista dengan suara yang sedikit serak akibat terlalu banyak menangis. Krista pun menggunakan tenaga seadanya untuk bangun dari tempat tidur. Ucap perawat itu lagi. Mata Krista terbelalak dengan sangat lebar. Tubuhnya yang masih sedikit gemetar ia paksakan untuk berjalan. Tidak, aku tidak ingin kehilangan seseorang lagi. Aku tidak ingin kehilangan seseorang yang sangat berharga bagiku lagi. Krista berlari dengan sedikit lunglai hingga langkahnya terhenti di depan sebuah ruangan yang bertuliskan, kamar jenazah. Tubuh Krista semakin gemetaran saat melihat orang yang berada di ruangan itu. Tubuhnya terjatuh hingga bersimpuh di lantai. Tatapannya yang tiba-tiba kosong. Matanya yang tak bisa mengeluarkan air lagi dan jantungnya yang serasa seperti berhenti berdetak. Kenapa? Kenapa aku merasakan rasa sakit yang sama lagi? Kenapa aku harus kehilangan lagi? Kenapa? Tak bisakah seseorang menjelaskannya kepadaku? Berita yang buruk yang diberikan oleh suster itu berhasil membuat Krista kembali menangis dengan keras. Dirinya kini berada tepat di depan ruang jenazah sambil duduk bersimpuh tak kuasa menahan tangis. Akan tetapi dengan bersusah payah Krista berusaha untuk berdiri kembali. Ia berjalan mendekat ke arah orang yang saat ini pastinya lebih sedih daripada dirinya. Orang itu adalah Bram. Ia menangis tanpa suara. Ia membiarkan air matanya mengalir membasahi wajahnya dan tak peduli lagi dengan rasa malu. Bram yang biasanya terlihat tegar,
Kejam dan menakutkan itu berubah menjadi orang yang terlihat lemah dan rapuh. Tanpa berpikir panjang lagi, Krista pun langsung memeluk Bram dengan penuh kehangatan. Untuk yang pertama kalinya Bram membalas pelukan Krista. Ia memeluk Krista dengan sangat erat dan tangisnya pecah di dalam pelukan Krista. Tadi saat Krista masih ada di ruangannya, seorang perawat menghampirinya dan mengatakan jika kerabatnya yang bernama Tuan Winston telah wafat, serta saat ini masih berada di ruang jenazah. Krista sangat paham dengan mana rasanya kehilangan orang yang sangat ia sayangi. Jadi ia tahu betul dengan apa yang Bram rasakan saat ini. Tak menunggu lama lagi, Andi yang baru pun langsung menyiapkan pemakaman untuk almarhum Tuan Winston. Dengan wajah yang terlihat pucat, Bram berusaha menggerakkan kakinya untuk melangkah menuju tempat pemakaman. Walaupun tak mengeluarkan air mata, tapi dapat dilihat jika saat ini Bram sedang menangis. Bahkan setelah mengubur jenazah Tuan Winston, tubuh Bram kembali jatuh dan ambruk di tanah. Perasaan sedihnya sama sekali tak bisa ia bendung. Ia kembali meneteskan air matanya sambil meratapi batu nisan yang bertuliskan nama Winston Tatrastra itu. Bram sama sekali tak bisa menerima kenyataan ini. Ia terus merutuki dirinya sendiri karena tidak bisa bersama dengan kakeknya pada waktu-waktu terakhirnya. Krista yang juga berada di sana tak bisa melihat Bram terusan seperti itu. Ia pun memeluk Bram sambil berusaha menenangkan dirinya. Tak hanya Bram, tapi hal ini juga sangat sulit untuk diterima oleh Krista, Big Ira, Andi dan Lita. Krista terus berusaha mengajak Bram pulang, namun Bram tetap saja diam dan tak memberikan jawaban kepada Krista. Ia terus berdiam diri dengan tatapan kosong. Bahkan ketika gemericik air hujan membasahi tubuhnya dan langit mulai gelap, Bram masih tetap setia duduk di samping nisan kakeknya, dan begitu pula dengan sang istri yang masih setia menemaninya dalam derasnya hujan. Perlahan ku buka mataku dan dapat kurasakan sinar mentari yang masuk melalui celah-celah gorden kamar tidurku. Apakah sudah pagi? Gumamku. Baru saja aku ingin mendudukkan tubuhku, tapi sesuatu mengikat tubuhku dari belakang. Sepasang tangan melingkar dengan sangat erat di pinggangku. Sontak kedua mataku langsung terbuka lebar dan melihat ke arah Tuan Bram yang tidur di belakangku. Ada rasa gugup karena ini pertama kalinya aku diperlakukan seperti itu olehnya. Ada rasa bahagia karena hubungan kami setidaknya menjadi lebih dekat dan Tuan Bram juga menjadi sedikit lebih terbuka denganku. Ada juga rasa sedih karena ini untuk pertama kalinya juga aku melihat Tuan Bram tidur dengan ekspresi gelisah. Aku berusaha melepaskan tangan Tuan Bram yang mengikat pinggangku. Tapi semakin berusaha untuk dilepas, tangan Tuan Bram semakin erat memeluk tubuhku. Tak ada pilihan lain lagi, aku akhirnya pun menyerah untuk melepas tangannya yang terus mengikat tubuhku. Aku membalikkan tubuhnya hingga berhadapan dengan Tuan Bram yang masih tertidur. Tubuh kami yang sangat berhimpit membuatku mampu merasakan detak jantungnya. Desiran-desiran aneh mulai aku rasakan di dadaku, tapi semua itu aku tepis dengan cepat. Karena aku tak ingin lagi berharap lebih. Di sisi lain juga, aku sangat khawatir dengan kondisinya yang seperti ini. Tuan Bram yang biasanya menyebalkan sekarang terlihat seperti kelinci yang sedang memelas untuk diampuni. Aku yang tak bisa lepas dari tangannya dan tak tega meninggalkannya akhirnya memilih untuk kembali tidur. Lagi pula sudah ada Big Ira yang akan menyiapkan sarapan. Jadi lebih baik aku menemaninya sedikit lebih lama lagi. Aku pun kembali merebahkan tubuhku menghadap ke arahnya, dan ku benamkan wajahku di dada bidangnya. Aroma tubuhnya yang sangat kukenal itu membuatku ikut merasa nyaman di dekatnya. Perlahan aku mulai ikut terlelap di dalam dunia mimpi, hingga tanpa ku sadari seseorang melihat kami yang untuk pertama kalinya terlihat seperti sepasang suami istri. Setelah 2 jam berlalu aku pun kembali terbangun, dan saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9:30 pagi. Aku pun langsung bangun karena Tuan Bram juga tidak lagi mengikatku dengan tangannya. Jadi aku memilih untuk turun dan sarapan. Di lantai bawah juga sudah ada Big Ira yang sedang mengelap meja. Aku pun langsung menghampirinya. "Nak Krista, mari sarapan dulu," ajak Big Ira. Aku pun langsung beranjak menuju meja makan untuk sarapan terlebih dahulu. "Oh ya Nak Krista, bahan makanan yang ada di kulkas sudah habis Nak. Apa perlu nanti Bibi belikan?"
Tanyanya sambil menemaniku makan. Big Ira sendiri sudah seperti keluarga bagi kami. Jadi dia juga sangat tahu dengan kebutuhan kami dan barang-barang apa saja yang sudah habis di apartemen. Nanti kita langsung saja pergi ke supermarket untuk beli beberapa bahan makanan. Jawabku sopan. Setelah aku makan, aku dan Big Ira pun langsung bersiap-siap untuk berangkat. Tak lupa, aku juga memberitahu Tuan Bram kalau kami keluar. Aku naik menuju ruang tidur dan di tempat tidur masih terdapat Tuan Bram yang terlihat masih terlelap tidur. Aku pun menulis surat dan kutaruh di atas meja, agar dia tahu jika aku dan Big Ira keluar karena aku tidak tega membangunkannya hanya untuk hal kecil seperti ini. Sebenarnya Tuan Bram yang selalu mengantar kami untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tapi karena kondisinya seperti ini jadi aku memutuskan untuk membiarkannya beristirahat. Lagi pula dia sudah diberikan cuti oleh markas pusat. Tak berlama-lama lagi aku dan Big Ira pun langsung pergi menuju ke sebuah mall besar yang berada di dekat apartemen, walaupun sebenarnya tidak perlu sampai ke mall sih. Tapi supermarket besar yang menjual bahan makanan yang sering kami kunjungi itu, hanya buka pada hari Jumat sampai Minggu, dan sekarang adalah hari Rabu. Jadi kami pun memilih untuk pergi ke mall yang berada tak jauh dari apartemen. Bram yang diam sendirian di rumah tiba-tiba saja terbangun dari tidur lelapnya, akibat dering teleponnya yang mengganggu tidur nyenyaknya. Sebuah telepon dari markas pusat itu membuat kedua mata Bram terbuka dengan sempurna. Ia dengan cepat langsung mengganti pakaian lalu turun. Akan tetapi tak seorang pun ada di sana. Baik itu Krista ataupun Big Ira. Kemana mereka berdua? Tanya Bram dalam hati. Tapi Bram sama sekali tak terlalu menghiraukannya. Lalu ia pun langsung pergi menuju TKP. Sebenarnya telepon yang berasal dari markas pusat itu memerintahkan Bram langsung untuk mengatur strategi menangkap beberapa teroris yang kabur dan membuat ulah di tempat umum. Setelah perjalanan beberapa menit Bram tiba di TKP. Tapi entah kenapa ia merasa melihat selembar kertas di meja kamarnya namun ia tak sempat membacanya. Selagi keluar dari mobil Bram pun berusaha menelepon Krista, karena ia juga tak mengatakan dengan siapapun jika ia keluar. Jadi Bram takut Krista dan Big Ira akan mencarinya nanti. Selama perjalanan masuk Bram terus berusaha menelpon Krista namun tak satu pun panggilannya dijawab. Hingga langkah berhenti. Tubuhnya seketika membeku dan handphone yang ia pegang langsung lepas dari genggamannya lalu jatuh tergeletak di lantai. Bram spontan berlari menerobos kerumunan orang-orang. Pandangannya hanya terfokus ke arah perempuan yang terjatuh dari lantai 3 itu. Sebenarnya ada 2 orang yang jatuh dari atas. Akan tetapi Bram hanya terfokus ke arah sang perempuan karena perempuan itu adalah sang istri, Krista. Bram yang pergi menuju TKP untuk menangkap teroris tanpa sengaja melihat Krista yang terjatuh dari lantai 3 mall. Tubuhnya dengan spontan berlari menerobos begitu banyak kerumunan orang di depannya. Pandangannya sama sekali tak bisa lepas dari Krista sedikit pun. Dada Bram terasa sangat sesak ketika memikirkan apa yang akan terjadi jika sampai ia tak bisa mengangkapnya. Dirinya sudah terpukul dengan kepergian sang kakek. Dan kini ia sama sekali tak sanggup jika harus kehilangan lagi. Sebenarnya sudah ada petugas yang sedang mengembungkan ban di lantai 1. Tapi terjadi kebocoran pada ban sehingga ban tak bisa mengembung. Hal ini semakin membuat Bram tak bisa berdiam diri lagi. Ban yang kayak trampolin itu loh. Biar orang yang jatuh dari atas itu gak kebentur sama tanah, biar gak cedera. Sebenarnya ada 1 orang lagi yang ikut jatuh bersamaan dengan Krista. Namun Bram sama sekali tak peduli dengan hal itu. Karena Krista adalah prioritas utamanya saat ini. Brewog. Jika Bram terlambat 1 detik saja mungkin seluruh tulang Krista sudah remuk sekarang. Bram berhasil menangkap tubuh Krista dan mereka berdua terlempar ke salah satu stand kios yang berada di sana, karena tak bisa menahan kecepatannya. Seorang laki-laki yang merupakan 1 orang lainnya yang ikut jatuh bersama Krista itu langsung tewas, karena kepalanya membentur lantai secara langsung tanpa pengaman sedikit pun. Laki-laki itu juga diketahui sebagai salah seorang teroris yang menjadi sasaran Bram. Bram yang berhasil menyelamatkan Krista masih terus memeluknya dengan erat, sambil berusaha mengatur nafasnya yang berangsur-angsur. Ia kemudian melihat sekujur tubuh Krista dan tak ada luka sedikit pun, yang membuat Bram baru bisa bernafas lega.
Bram terus menatap ke arah Krista, hingga kedua mata Bram bertemu dengan mata Krista yang sedikit berkaca-kaca. Bram kemudian kembali memeluk Krista dengan sangat erat dan terus bersyukur karena Krista tak mengalami luka. Pada waktu yang bersamaan tim medis pun tiba di TKP. Mereka dengan langsung mengobati beberapa sandera yang mengalami luka kecil. Iya, Krista juga merupakan salah seorang sandera. Bram dengan cepat langsung bangun berdiri tapi tidak dengan Krista. Baru saja Krista ingin bergerak akan tetapi bahu kirinya terasa seperti lepas hingga ia tak bisa berkata-kata dan meremas bahunya dengan sangat kuat. Bram tanpa basa-basi lagi langsung menggendong Krista ala bridal style. Ia langsung membawanya menuju ke petugas medis. Dari kejauhan dapat dilihat Big Ira yang sudah penuh dengan air mata menghampiri mereka berdua. "Kamu tidak apa-apa kan, Nak Krista?" tanya Big Ira sambil terus mengusap air matanya. Krista yang masih digendong oleh Bram hanya menjawabnya dengan anggukan sambil berusaha tersenyum. Setelah Bram membawa Krista ke ambulan dan diobati, ia pun kembali pergi mengurus hal lainnya sedangkan Krista masih diam di sana bersama Big Ira. Bram pergi menemui pasukan yang bertugas untuk menangkap tersangka teroris yang saat ini sudah tewas di tempat. Tatapan ganas Bram berhasil membuat seluruh tentara yang ada di sana tertunduk dan tak bersuara. Mereka semua sudah tahu sekali dengan sifat Bram. Akan tetapi kali ini tatapan Bram berbeda dari biasanya, hingga tak seorang pun berani menoleh ke arah Bram. "Beginikah cara kalian bertugas? Perlukah aku melempar kalian dari atas agar kalian tahu bagaimana rasanya tewas dengan keadaan seluruh tubuh yang sudah remuk?" tanya Bram dengan nada datarnya. Tak seorang pun berani menjawab Bram. Mereka tahu jika misi mereka kali ini gagal karena tersangka yang tewas dan juga kinerja mereka yang kurang cepat dalam bertindak, hingga ada korban jiwa. Semua tentara yang berada di sana memiliki pemikiran sama seperti itu. Namun apa yang mereka pikirkan itu salah, karena Bram marah dengan alasan yang lain. Tak lama setelah itu datanglah Andi dan Andi berusaha menenangkan Bram. Ia pun menyuruh Bram untuk menemani Krista daripada di sana memarahi bawahannya habis-habisan. Bram pun pergi meninggalkan Andi beserta tentara lainnya lalu berjalan menuju ke tempat Krista dan Big Ira berada. 5 menit yang lalu di tempat Krista dan Big Ira. Big Ira duduk di samping Krista sambil menunggui petugas medis yang sedang membalut luka di bahu Krista. Sebenarnya bahu Krista tak mengalami luka luar. Hanya saja persendian di bahunya itu sedikit bergeser karena benturan yang cukup keras. Big Ira terus memegangi tangan Krista karena Big Ira juga sudah menganggap Krista sebagai anaknya sendiri. Jadi wajar saja jika ia khawatir melihat keadaan Krista yang seperti ini. Dapat dilihat seorang laki-laki yang sudah berumur berjalan dengan langkah cepat ke arah mereka berdua. Krista dan Big Ira yang tak mengenalnya tak terlalu menghiraukan laki-laki itu. Tapi tiba-tiba saja laki-laki itu menarik tangan kiri Krista dengan paksa lalu menyeret Krista. Big Ira yang berada di sana bersama Krista pun berusaha untuk menghentikan laki-laki itu. Tapi laki-laki itu tak memperdulikan Big Ira dan terus menyeret Krista dengan paksa. Krista yang sudah tak bisa menahan rasa sakit akibat tangannya yang ditarik pun langsung berusaha untuk memberontak. Namun bukannya dilepaskan tapi malah sebuah tamparan yang Krista dapatkan. "Sudah diam saja. Kau sudah menghancurkan bisnisku, jadi terimalah akibatnya." Bentak laki-laki itu lalu kembali menyeret Krista. Baru saja laki-laki itu kembali menyeret Krista tapi sebuah tangan langsung menarik tangan Krista dan melepaskannya dari genggaman laki-laki itu. Sementara laki-laki itu langsung terjatuh ke tanah karena sebuah pukulan yang berhasil mengenai wajahnya. Laki-laki itu adalah pemilik mall yang sering dipanggil dengan sebutan Tuan Jones. "Apa yang kamu lakukan, Bram? Kenapa kau memukulku?" Dia itu pantas diperlakukan seperti itu karena wanita itu sudah menghancurkan. "Bug!" Bram menendang rahang Tuan Jones dengan sangat keras hingga terdengar suara gigi Tuan Jones yang patah. Apa yang Bram lakukan membuat semua orang yang berada di sana langsung melihat ke arahnya. "Ya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau membelanya?" teriak Tuan Jones. "Dia adalah istriku. Jadi hentikan bualanmu itu atau aku akan benar-benar mematahkan lehermu."
Ucap Bram sambil menatap Tuan Jones dengan tatapan membunuh. Tuan Jones tak berkata apapun lagi. Ia memang sudah kenal dengan Bram, tapi kali ini ia benar-benar sudah melakukan kesalahan, yakni menyakiti apa yang menjadi milik Bram. Bram yang tak mau membuat masalah menjadi panjang lebar kali tinggi pun langsung memilih untuk mengajak Krista pulang. Jika kau menyentuhnya sekali lagi, tak peduli apa statusmu dan siapa kamu, aku tak bisa menjamin keselamatanmu. Ucap Bram lalu pergi meninggalkan Tuan Jones dengan wajah yang berisi darah. Mereka berdua pun pulang ke apartemen dan sebelumnya mereka juga mengantar Big Ira pulang ke rumahnya. Sesampainya di apartemen, entah apa yang merasuki Bram, tiba-tiba saja ia dengan cepat mengambilkan es batu, lalu menempelkannya ke pipi Krista yang dimana masih berisi bekas cap tangan di sana. Perlakuan Bram yang kembali lembut ke Krista membuat jantung Krista berdetak sangat kencang, dan kali ini Krista tak menepis perasaannya itu. Namun tanpa ia sadar dirinya kembali mengharapkan Bram untuk mencintai dirinya. Krista terus berharap hingga semua harapannya itu ditepis langsung oleh Bram. Bram tiba-tiba pergi ke kamarnya dan datang dengan membawa sebuah map. Bram kemudian menyodorkan Krista sebuah kertas yang bertuliskan, "Surat Perceraian". Krista terdiam tak percaya dengan apa yang Bram berikan kepadanya. "Kenapa?" tanya Krista dengan suara lembutnya yang tiba-tiba berubah menjadi sedikit serak. "Aku sudah memiliki seseorang yang aku cintai sepenuh hatiku. Jadi sandiwara ini harus segera diselesaikan. Lagi pula kakek sudah tidak ada. Maka tak ada alasan lagi untuk mempertahankan pernikahan ini," jawab Bram dengan datar tanpa perasaan. Semua perkataan Bram itu sangatlah menusuk hati Krista. Dirinya kini sudah terlanjur mencintai Bram. Dengan tangan yang sedikit gemetar Krista menandatangani surat perceraian itu dengan berat hati. Jujur Krista masih ingin mempertahankan pernikahannya dengan Bram. "Jika aku menolak untuk bercerai, bisakah kita memulainya dari awal lagi?" tanya Krista dengan suara yang sedikit serak namun masih dapat didengar oleh Bram. 1 detik. 2 detik. 3 detik. 4 detik. 5 detik. Tak ada jawaban dari Bram yang menandakan jika jawabannya adalah tidak. Krista berusaha tersenyum di tengah air matanya walaupun ia tak menatap Bram. Krista membalikan badannya lalu meninggalkan Bram yang masih duduk di meja makan. Apakah ini akhir yang sesungguhnya? Apakah semua ini benar-benar akan berakhir? Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di kepala Krista. Dengan berat hati ia melangkahkan kakinya pergi melewati Bram yang masih berdiri dengan ekspresi datarnya. Samar-samar terdengar suara Krista yang berkata, "Aku mencintaimu." Bram yang tak sengaja mendengarnya dengan spontan mengubah keputusannya. Dirinya yang sudah membuat sang istri menandatangani surat perceraian itu dengan cepat merobeknya hingga habis. Bram kemudian menyusul langkah Krista dan menarik tangannya untuk menghentikan Krista. Namun seperti yang kalian ketahui, Krista benar-benar kecewa saat ini. Dirinya yang sudah sangat mencintai Bram kini terluka ketika mendengar Bram sudah memiliki orang lain di hatinya. Krista terus meronta-ronta ketika Bram berusaha menghentikannya. Krista sudah tidak punya alasan lagi untuk tetap tinggal satu atap bersama Bram, karena ia telah menandatangani surat perceraian mereka. Krista yang terus memberontak membuat Bram semakin tidak bisa bersabar. Bram dengan sedikit kasar menahan kedua tangan Krista dan dengan cepat ia langsung melubat bibir lembut Krista. Krista yang tiba-tiba dicium oleh Bram langsung terdiam terkejut. Dirinya terus terdiam mematung. Bahkan setelah Bram melepaskan pautan bibir mereka. "Maaf." Satu kata itu keluar dari mulut Bram. Krista yang mendengarnya beralih menatap mata Bram, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat mata Bram yang sudah mengeluarkan cairan bening. Bram kembali meminta maaf sambil memeluk Krista dengan erat. Dirinya terus-menerus meminta maaf dan tak membiarkan Krista lepas dari pelukannya. "Kenapa? Kenapa meminta maaf? Untuk apa meminta maaf?" tanya Krista baru mau berbicara. Aku mencintaimu." Jawaban Bram itu kembali membuat Krista terkejut. Jika Bram mencintai dirinya, lalu untuk apa dia menyuruh Krista menandatangani surat perceraian mereka? Krista kembali memberontak.
Dirinya marah terus dipermainkan seperti ini. Ia tidak suka jika Bram terus membuat teka-teki seperti ini. Jika memang tak suka, katakan saja tak suka. Jangan terus mempermainkan saya seperti ini. Krista berusaha untuk tegar, tapi air matanya tak mau mendengarkan perintahnya. Berhentilah bersandiwara. Biarkan saya pergi. Semuanya sudah berakhir. Jadi biarkan saya pergi. Saya tidak akan menuntut apapun. Saya tidak akan meminta apapun. Saya akan berhenti mencintai Tuan. Saya juga tidak ingin menjadi orang ketiga. Jadi biarkan saya pergi. Biarkan saya. Bram tiba-tiba kembali melumat bibir Krista. Ia tak mau mendengar apapun itu lagi. Ia tak ingin kehilangan Krista. Ia tak ingin Krista jauh dari dirinya. Krista yang merasakan sesak nafas, dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Bram agar mau melepaskan ciumannya. Setelah Bram melepas pautan bibir mereka, Krista pun kembali berusaha untuk kabur. Namun tangan kekar Bram kembali menghentikannya. Cukup. Tolong dengarkan aku sekali saja. Tolong. Bram perlahan melepaskan cengkramannya dari kedua bahu Krista. Ia berusaha mengatur nafasnya dan menjelaskan semuanya. Memang benar sudah ada seseorang di hatiku dan orang itu adalah kamu. Kamu, Krista, kata Nila. Aku mencintaimu. Hanya kamu seorang, istriku. Seketika mata Krista membelalak saat mendengar pengakuan Bram. Tubuhnya bahkan menjadi tersa sedikit lemas. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku membuatmu menandatangani surat perceraian itu. Maaf, aku hanya takut kamu akan terluka lagi jika terus berada di sisiku. Aku takut kamu akan terluka lagi. Bram terus menggerutu sambil memeluk erat tubuh istrinya itu. Air mata Krista yang sudah sempat berhenti kini mulai berjatuhan lagi. Ia tidak tahu jika selama ini Bram selalu memikirkannya. Ia tidak tahu jika Bram sampai berkorban seperti ini. Dengan penuh kehangatan kini Krista membalas pelukan Bram dengan sama eratnya. Ia melanjutkan tangisnya di dalam dada bidang Bram. Ia tumpahkan seluruh kesedihannya di dalam pelukan Bram. Aku mencintaimu, bisik Bram di telinga Krista. Aku juga mencintaimu, suamiku. Malam itu pun menjadi malam yang sangat panjang bagi mereka berdua. Pagi pun datang. Big Ira yang sudah selesai menyiapkan sarapan pun naik ke lantai atas untuk membangunkan Krista yang masih terlelap di dunia mimpinya. Nak Krista, bangun. Nak, mari sarapan. Krista hanya menjawab dengan anggukan. Big Ira yang mengerti dengan instruksi Krista pun kembali turun untuk bersih-bersih. Sementara Krista yang masih setengah sadar pun berusaha bangun untuk mandi terlebih dahulu. Setiap pagi Krista selalu terbangun sendirian, karena Bram sudah berangkat lebih awal. Biasanya Bram selalu membangunkan Krista pukul 4 pagi dengan cara menyiramnya dengan air. Namun sejak Krista sakit ia tidak pernah lagi memaksa Krista untuk bangun pagi. Saat berjalan menuju kamar mandi, entah kenapa pahanya terasa dingin. Ketika sampai di kamar mandi, Krista baru menyadari jika ia hanya menggunakan kemeja saja dan kemeja itu adalah kemeja putih milik Bram. Kemeja Bram yang begitu besar di tubuh Krista membuat dirinya terlihat seperti menggunakan dress. Krista sangat terkejut dengan kemeja yang ia gunakan itu. Tapi sesuatu yang ia lihat semakin membuatnya terkejut. Banyak sekali tanda merah di seluruh leher hingga bahu kiri Krista. Krista yang baru melihatnya di cermin langsung menelan ludahnya dengan kasar. Wajahnya seketika berubah menjadi merah padam. Untuk pertama kalinya Krista merasakan sesuatu yang berbeda di hatinya. Desiran yang lebih kuat terus terasa saat ia mengingat semuanya. Setelah Krista selesai mandi, ia kemudian langsung sarapan. Lalu setelah itu pergi menuju toko bunganya. Pagi hari yang cerah dengan mood yang sangat bagus. Krista membuka toko bunganya dengan penuh senyuman. Entah kenapa perasaannya kali ini lebih baik dari biasanya. Walaupun pelanggan hari ini tak terlalu banyak, akan tetapi Krista selalu menyusun bunganya dengan indah. Saat siang hari tiba, sebuah mobil berwarna hitam mendadak datang dan parkir tepat di depan toko bunga Krista.
Krista pun melihat-lihat siapakah gerangan yang datang mengunjungi toko bunganya. Seorang laki-laki berseragam tentara lengkap itu datang dengan ekspresi datarnya. Senyum yang awalnya mengembang kini mulai hilang dengan perlahan. Setelah apa yang mereka lalui, akan tetapi hal itu tak bisa merubah ekspresi datar Bram. Bram kembali menatap Krista seolah-olah tak terjadi apapun di antara mereka. "Apakah kamu benar-benar mencintaiku?" Krista kembali meragukan pernyataan cinta Bram yang semalam. Perlahan Krista mulai mengalihkan pandangannya. Ia berusaha bertingkah jika memang benar tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Krista sudah menyerah mengharapkan cinta dari Bram. Namun ketika Krista benar-benar ingin menyerah, Bram seketika memberikan reaksi yang berbeda. Bram perlahan berjalan mendekati Krista dan tiba-tiba saja sebuah kecupan mendarat di kening Krista. "Aku mencintaimu," bisik Bram di telinga Krista yang membuat seluruh bulu kuduk Krista berdiri. Kedua pipinya seketika memerah dan jantungnya langsung berdegup sangat kencang. Bram kemudian menatap mata Krista dengan sangat dalam. Sebuah senyuman manis terlukis di wajah Bram. Ini untuk pertama kalinya Krista melihat Bram tersenyum. Untuk pertama kalinya Bram bersikap romantis kepada dirinya. Wajah Krista yang sudah seperti kepiting rebus itu membuat Bram terkekeh kecil. Ia tertawa melihat istrinya yang hampir salah tingkah itu. Tanpa aba-aba apapun lagi Bram langsung melubat bibir merah milik Krista. "Tuan Bram, hentikan. Kita masih di toko. Ada yang melihatnya nanti. Tuan Bram, tolong hentikan." Aksi Bram tiba-tiba berhenti ketika berbicara seperti itu. "Berhenti memanggilku seperti itu. Aku ini suamimu, bukan tuanmu." Krista hanya diam mendengar pernyataan Bram. Jika ia tak bisa memanggilnya Tuan Bram, lalu ia harus memanggilnya apa? "Baiklah, Mas Bram." Seketika senyuman terlukis kembali di wajah Bram. Ia tersenyum melihat pipi Krista yang masih berwarna merah merona, hingga akhirnya mereka berdua terlihat seperti pasangan yang sebenarnya. Tamat. Terima kasih teman-teman batas kisah. Mohon maaf jika Adinda ada salah kata. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Sekian dan terima kasih.